Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Nabila Isnaini Utami dan Olivera Purnomo, akan menjelaskan mengenai Project Based Examination mata kuliah Bioteknologi Lingkungan dengan judul Pembuatan Kompos Berbahan Dasar Sampah Organik Pasar dan Rumah Tangga. Di dalam video berikut, pada awalnya kami melakukan survei ke salah satu pasar yang ada di kawasan Bekasi yang dinamakan dengan Pasar Rawakalong. Yang kondisi pasarnya bisa kita lihat di dalam video ini. Nah, pada bagian samping pasar ini terdapat banyak sekali tumpukan sampah yang sangat tinggi dan juga menimbulkan aroma yang tidak sedap. Begitu pula dengan bagian ruko yang kosong ini yang juga ditumpuki dengan sisa sayuran yang sudah tidak dapat dijual lagi oleh para pedagang yang kondisinya sangat berantakan. Pada bagian dalam pasar, sudah cukup banyak pedagang yang sudah mulai memisahkan sampahnya dengan menggunakan keranjang ataupun diberi alas terpisah seperti di dalam video ini. Akan tetapi, tetap ada beberapa pedagang yang masih membiarkan sisa sayuran tersebut berserakan. Dikarenakan pandemi COVID-19 yang terus meningkat, kemudian kami melakukan proyek ini secara mandiri di rumah masing-masing, dan berikut adalah salah satu warung sayur yang menjadi tempat pengambilan bahan baku. Berikut adalah proses pembuatan molase dan pengenceran bioaktivator. Dalam proyek ini, hal pertama yang dilakukan adalah merebus air sebanyak 500 ml, kemudian sebanyak 125 gram gula pasir dimasukkan ke dalam air dan diaduk. Setelah gula dan air larut, larutan tersebut didiamkan terlebih dahulu agar dingin. Setelah itu, kita mengencerkan bioaktivator EM4 sebanyak 2 tutup botol di dalam 1 liter air. Setelah larutan gula sudah dingin dan bioaktivator sudah diencerkan, maka keduanya digabungkan. Dalam proyek ini menggunakan 500 ml larutan gula dan 500 ml larutan bioaktivator. Kemudian didiamkan kurang lebih 1 hari. Selanjutnya adalah proses pembuatan kompos. Langkah pertama adalah unsur coklat dimasukkan terlebih dahulu. Pada proyek ini, unsur coklat terdiri atas tanah, sekam padi, dan serbuk kayu. Lapisan unsur coklat yang pertama ini dimasukkan sebanyak 25% dari total tinggi ember yang digunakan. Selanjutnya, kita masukkan unsur hijau. Proyek ini menggunakan unsur hijau yang diperoleh dari warung sayuran terdekat dari tempat tinggal dan juga sisa sayuran untuk memasak. Nah, jika bahan baku yang digunakan masih terlalu besar ukurannya, maka kita harus melakukan pencacahan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar bahan baku tersebut ukurannya menjadi lebih kecil, seperti di video ini. Unsur hijau yang dimasukkan pada bagian ini sebanyak 50% dari atas unsur coklat yang pertama. Selanjutnya, lapisan unsur coklat kedua dimasukkan. Unsur coklat pada bagian ini jenisnya masih sama seperti unsur coklat sebelumnya, dan dimasukkan sebanyak 25% dari atas unsur hijau sebelumnya.
Kemudian, bahan-bahan yang sudah dimasukkan tersebut diberi sedikit air dan bioaktivator. Selanjutnya, kompos tersebut didiamkan terlebih dahulu untuk proses fermentasi. Selanjutnya adalah proses pengamatan kompos. Proses pengamatan pada proyek ini dilakukan kurang lebih selama 24 hari. Berikut adalah dokumentasi pada hari keempat. Pada hari keempat ini, teksturnya masih kasar, warnanya kecoklatan, suhunya panas sekitar 37 derajat Celcius, dan aromanya bau sampah. Berikut adalah dokumentasi pengamatan kompos hari ke-8. Pada hari ke-8 ini, teksturnya sudah mulai terurai, warnanya masih kecoklatan, suhunya panas sekitar 36,2 derajat Celcius, dan aromanya masih bau sampah. Berikut adalah dokumentasi pengamatan kompos pada hari ke-12. Pada hari ke-12 ini, teksturnya sudah mulai terurai, warnanya kecoklatan, suhunya sudah tidak terlalu panas, yaitu 36,1 derajat Celcius, lalu aromanya menyerupai bau tanah. Berikut adalah video dokumentasi pengamatan kompos hari ke-16. Pada hari ke-16 ini, tekstur kompos sudah terurai, warnanya kecoklatan, suhunya tidak terlalu panas atau 35,8 derajat Celcius, dan aromanya bau tanah. Berikutnya adalah dokumentasi video pengamatan kompos hari ke-20. Saat hari ke-20, tekstur dari kompos sudah terurai dan makin mengecil, warnanya itu kecoklatan, suhunya sudah tidak panas atau sekitar 35,8 derajat Celcius, dan aromanya seperti bau tanah. Berikut adalah dokumentasi pengamatan kompos pada hari ke-24 atau hari terakhir. Pada hari ke-24 ini, tekstur kompos sudah sangat terurai, warnanya berubah menjadi coklat tua, suhunya saat dideteksi dengan termometer menjadi low atau sekitar di bawah 35 derajat, yaitu 34,5 derajat Celcius, dan aromanya menjadi seperti bau tanah. Berikut adalah proses penjemuran dan pengayakan kompos. Proses penjemuran kompos pada proyek ini dilakukan selama kurang lebih 1 hari. Selanjutnya adalah proses terakhir, yaitu proses pengayakan. Proses pengayakan pada proyek ini dilakukan secara manual dengan menggunakan besek plastik yang berlubang dengan cara digoyang-goyangkan seperti pada video.
Berikut adalah kondisi tekstur kompos sebelum proses pengayakan. Sedangkan kondisi tekstur kompos setelah diayak seperti pada gambar.